silakan Mbak Limi nambahin boleh. Nambahin ini. Ya. Gue pernah dengar cerita kayak gitu juga. Ya. Saya belum pernah sih dengar cerita itu Nabi Sulaiman apa tadi, belum pernah. Cuma tentang apa tadi, niat ya. Niat itu kan ya hablum minallah kalau niat. Kalau udah diutarakan itu udah hablum minan nas. Karena harus ada yang mendengarkan. Tapi saya saya pernah diskusi nih tentang apa sama temen tentang apa ya, ini yang banyak bermunculan ke orang yang berkesadaran atau orang yang berspiritual itu malah bukan orang-orang yang rajin ibadah 5 waktu, itu malah dia menyebutkan orang kejawen itu atau orang aliran kebatinan ya. Nah itu mungkin ada hubungan dengan ini. Nah, karena orang Islam sekarang kan itu yang sholat 5 waktu rajin itu kan diterangkan tadi cuma hiasan sholat daim. Sholat daim. Sedangkan orang yang kejawen atau lan kebatinan itu yang mengamalkan sholat daim. Kalau menurut ini, nama saya menjawab karena sama temen itu ya. Karena saya mewakili orang Islam ya, saya agak tersinggung juga kan, masa orang Islam gitu. Karena saya kasih pengetahuan sama teman saya ini yang kalau kita mengikuti itba Nabi, kita sebenarnya orang yang berspiritual ibaratnya ya. Karena dari Nabi itu yang pertama bagi orang Islam itu adalah awaludin ma'rifatullah, harus mengenali siapa yang kita sembah, gitu kan. Kita baru puncaknya ntar biasanya di sholat 5 waktu itu. Dia juga paham. Ini menurut teman-teman atau Pak Yai, gimana, apa bener ini yang malah yang sejatinya yang bener malah orang kebatinan itu? Kita tidak bicara benar salah ya. Nah, karena benar salah itu kan penghakiman. Banyak kan yang bermuncul. Ya. Orang kalau disalahkan kan juga nggak mau. Tetapi ini kan kita urun rembuk, mudoroso. Seperti tadi yang dikatakan bahwa sholat 5 waktu itu adalah perhiasan sholat daim. Ya, sholat daim lebih berorientasi pada sumber dari jiwa, dari hati, yang kemudian diwujudkan dalam sebuah tindakan, gitu. Jadi lebih berorientasi pada kejiwaan. Nah, sementara kalau sholat 5 waktu kan lebih kepada unsur raga. Tentunya juga tidak menafikan kalau yang paham, karena perintah mengerjakan sholat tidak ada, yang ada mendirikan. Walaupun kadang dikatakan menegakkan, padahal tegak belum terlalu berdiri. Iya. Bisa aja tegak itu doyong, iya, berdiri tapi doyong gitu kan. Bengkok. Nah, bagaimana mendirikan sholat kan gitu. Bagaimana sholat itu menjadi diri gitu. Kalau cuma sholat 5 waktu kan tadi sudah dikatakan. Sebelum Nabi Muhammad lahir pun sholat yang seperti kita itu sudah dilakukan oleh orang-orang Arab zaman dulu. Iya. Contohnya Kristen Ortodok itu sholatnya mirip kita, iya, dan dilakukannya 7 waktu. Iya. Makanya kan belakangan ada yang mengklaim, iya, orang Islam itu niru orang Kristen. Nah, itu ada yang mengklaim begitu, Pak. Nah, udah itulah, terlepas dari itu. Dan di Indonesia karena memang mayoritas Muslim, ini kan klaim yang ada sangat banyak aliran sesat. Belakangan ini ada dengar berita itu di Bandung aja, dan belakangan ini udah ditemukan 250 aliran sesat. Cuman dengan saya kadang-kadang saya berpikir nih, kok asal muncul aliran sesat itu kok orangnya beragama Islam gitu loh. Enggak, ini kan hanya tanda tanya sendiri. Angger aliran sesat mesti wong beragama Islam. Dan yang mengklaim sesat itu juga orang Islam gitu loh. Makanya bikin mumet ini.
kadang-kadang saya teringat Rasulullah itu sampai bersumpah kalau bicara Islam, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangan kekuasaannya, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Itu Rasulullah masih hidup. Kalau Kristen itu 2, kalau Yahudi itu 71. Ya, aku lumpia cuma satu. Nah, cuman yang satu ini nggak rebutan. Nah, tapi kan apa iya gara-gara satu ini terus saling klaim, ini sesat, ini sesat, ini sesat. Intinya angger sing ora cocok karo dhek sesat kan gitu. Nah, coba dah ketika ada tadi kebatinan itu, ada misalnya itu anggap aja itu aliran kebatinan atau ada ajaran kebatinan, lihat agamanya dah, Islam juga kan. Hanya kadang-kadang begini loh, orang-orang yang biasa laku batin, laku rohani itu tidak condong untuk mempertontonkan ibadahnya. Tapi apakah kalau ada seseorang tidak mempertontonkan ritual ibadahnya itu dianggap tidak ibadah? Apakah ibadah itu harus dipertontonkan misalnya gitu loh. Ini yang jadi masalah sampai sekarang itu. Karena orang kebatinan, orang ya kebanyakan gula mentah jiwanya, Pak. Makanya rata-rata kan sikapnya sendiri, ya kan? Jarang kan orang kebatinan korupsi bareng nih, ngerampok maling, tawuran gelut bareng nur. Malahan itu kan tindakan yang disertai dengan niat. Memang nih tindakan yang memang sudah dirancang, dipikirkan, memang dikehendaki gitu. Semua untuk apa? Untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Ya nyatanya hasilnya ya apa ya, Pak? Kalau kita mau banding-bandingkan, yang rajin sholat 5 waktu kadang-kadang ya korupsi, ya iya yang sholatnya sholatnya bareng ya ning ngarep Ka'bah ya nyatanya korupsi aja gitu kan. Ini perlu dipertanyakan ini. Antara lahir dan batin tadi kan itu yang dibicarakan itu ya. Nah, kira itu gambaran saya begitu. Ya terserah monggo. Masalah benar salah, al-haq min rabbik, biar Allah aja yang menilai itu yang benar, yang menang, salah yang mana. Wong keyakinan itu nggak bisa dipaksakan. Percaya dan tidak percaya itu adalah bagaikan dua sisi lain dari mata uang yang sama. Mata uang 100.000 itu sisinya berbeda, tetapi ketika ini berpisah, gak payu, Pak. Sama dalam hidup ini. Percaya itu baik buruk benar salah. Terus siapa yang harus menghakimi? Harusnya kita menghakimi. Kita sudah nggak tahu benar itu. Wah, kita ini kalau didisik ditanya beneran nggak bakal tahu, Pak. Sampai ini nyembah sopo jane orang ngerti ya. Aku wanita rohana. Nyembah sopo sampeyan jane. Terus orientasi kita ketika kita nyebut Allahu Akbar itu kemana? Jujur aja, nggak usah sok suci soal itu nggak perlu lah. Karena kebajikan, ya manfaat, itu kan nyata, Pak. Aku nih melakukan ini mesti ada manfaatnya. Nah, aku ini mesti mudorot. Itu nyata dalam kehidupan ini. Makanya ada hukum. Loh, orang melakukan begini begitu secara pribadi. Ya, ketok atau sembahyang, tapi nggak pernah melanggar hukum nyatanya, dan nggak pernah terjerat hukum. Apa yang yang sergap sholat tapi dihukum terus, ribut terus, berantem terus aja, rukun aja sama ini. Orang nggak melihat kenyataan, kok itu orang baik, nggak perlu menunjukkan kebaikan, nggak perlu mempertontonkan kebaikannya, tapi orang nggak bernilai itu orang baik. Kalau sama manusia bisa menganggap itu orang baik, bagaimana Allah yang maha baik? Nah, itu kan rembesan. Sekarang kita beragama untuk apa? Apa untuk pintar-pintaran dalil? Apa untuk sikap hidup? Nah, makanya masing-masing punya pedoman.
Bagaimana Pak Ustadz Kalimi kira-kira? Ini hanya ngudoroso ya, bukan menghakimi atau enggak. Monggo yang zaman mana yang lebih zaman bisa terima dalam penalaran jenengan. Yang srek yang kita membuat kita adem, ayem, tenang. Hidup ini pengennya enak. Pokoknya fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ngono. Terus pasti. Jangan belum tentu. Jangan nanti ya. Jadi nek sampean yakin sholat itu baik, sholat itu benar, harus yakin pasti diterima. Sekarang saat ini di sini diterima sholat kita. Nek enggak berarti sampean ragu. Ngapain dilakukan? Kenceng loh ini aku ngomong. Poso mesti ditompo. Ngono ae, Pak. Kalau sampean yakin poso itu benar dan baik. Allah itu maha baik kok. Sampean kan ragu karo posone, sampean ragu karo sembayange. Makanya nggak berdampak. Dan kita hanya berangan-angan, mikirin, merenung terus sampai kiamat. Jadi seolah-olah Tuhan itu sebagaimana yang kita pikirkan, gendeng kowe. Tuhan kok sesuai pikiranmu. Seberapa besar pikiranmu? Mau mikirin yang maha besar itu. Siapa yang bisa mengenal Sang Pencipta alam semesta? Yang mana orangnya? Ayo. Sama. Anggap aja lah Pencipta alam semesta, kemudian kita sebut Allah. Siapa yang bisa mengenal Allah itu? Ya Allah sendiri. Allah sendiri, iya kan? Berarti nggak usah ada kita. Biar aja Allah aja semua. Ya kan? Nggak usah bicara man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu barang ngono kae ora usah nggo dalil-dalil ngono, ora usah maca dalil barang wis ora perlu. Wong sing ngerti mung Allah dhewe. Nah itu akhirnya. Terus mau apa? Gitu loh ceritanya. Ya, cundel. Ayo, mau bagaimana sekarang? Ya, Ayo, tanggapan. Ini. Nah, monggo itu Pak Kalimino. Ini. Deketin biar suara. Ini. Ini. Oh, saya. Iya. Seperti tadi Kang Kalimi kan mengatakan kaidah Awaluddin ma'rifatullah qoblal ibadah. Itu kan kaidah itu juga sudah sering banget kita mungkin sering dengar kaidah itu, tapi contoh konkretnya seperti apa gitu loh. Saya pengen tahu contoh konkretnya. Awaluddin ma'rifatullah qoblal ibadah, misalnya dalam sholat contohnya seperti apa, kemudian dalam puasa contohnya seperti apa, dalam zakat contohnya seperti apa. Mungkin karena Kang Kalimi yang menggunakan kaidah itu mungkin bisa memberikan contoh konkretnya gitu. Boleh saya nambahin? Apa benar ada kaidah yang bunyinya begitu Pak Kalim itu loh? Apa benar ada kaidah bunyinya Awaluddin ma'rifatullah qoblal ibadah itu ada nggak itu? Nggak ada. Hah? Nggak ada katanya. Nggak ada juga kata Pak Kalim. Disebut Bukan kaidah itu. apa? Tadi nyebut nggak kali nyebut seperti itu. Bukan kaidah. Apa? Enggak siap. Oh, hadis katanya hadis qudsi. Katanya hadis qudsi. Hah? Hadis qudsi. Diskusi bunyinya gimana bunyinya? Gimana tadi bunyinya? Awaluddin ma'rifatullah. Terus Apa? Amaluddin martullah. Bukan nama. Awaluddin ma'rifatullah. Udah, itu doang kan? Belum dia menurut Pak. Enggak ada qoblal ibadahnya kan? Nggak Enggak ada. Enggak ada qoblal ibadahnya. ini coba contoh spesifik. Itu contohnya apa? Ya, maksudnya apa? Tajuknya contoh. Contoh konkretnya Oh, enggak. kan itu teori kan itu. Iya. Contoh untuk prakteknya bagaimana supaya Mengenal kita Allah bisa gitu. mengenal. Ini. Ya, Cayul harus kenal diri Cayul. Cayul yang mana coba Cayul? Tunjuk Cayul yang mana nih? Asik. Nah, enggak dong. Ya, Cayul yang punya nama. Yang punya Cayul nama kan mana? hanya sebatas nama kan gitu. Iya, Cayul yang mana? Cayul yang mana coba? Ya kalau ditanya Cayul yang mana ya ini kan gitu.
hadza cayul kan gitu. Karena ada man arofa nafsahu Ya. faqad arofa nafsahu. Nah kan kalau namanya Diri cayul yang mana itu? ya kalau yang disebut itu kan berarti kan nama. Ini kan konsep Ya. supaya cayul paham. Diri cayul aja nggak tahu gimana Ya. harus tahu diri Ya cayul sendiri. makanya saya minta penjelasan supaya saya kenal diri saya gitu loh. Ya, yang tahu diri cayul lah, masa saya Ya tahu seperti cayul? gini. Kang Karimi Kalau saya tahu diri kenal saya. nggak dengan Pak Prabowo? Saya tanya, kenal nggak Apanya? dengan Pak Prabowo? Nggak kenal, saya Nah. tahu namanya doang sama Iya, gambarnya. saya mungkin Nggak kenal. seperti itu. Hanya Oh, masih sebatas gitu? iya. Ya udah kalau gitu. Berarti tahu Ya jawabannya. mungkin ya. kan bisa jelasin itu. Makanya supaya saya kenal bagaimana Ya. gitu loh. Itu harus cayul harus tahu diri cayul dulu, cayul yang mana. Saya kan nurut nunjuk cayul yang mana gitu, ya. Coba tunjuk yang mana cayul. Ya saya kalau nama ya ini diri ya di dalam diri kan gitu. Waduh, senang. Ya. Inilah kata Pak Yai kan bagaikan sisi mata uang, baik yang dia mengimani bahwa Tuhan itu ada atau enggak ada itu sama-sama nggak bisa membuktikan. Siapa yang bisa membuktikan? Orang yang nggak meyakini bukan nggak bisa. Karena itu semua konsep masih. Bah kali itu Coba penjelasannya. ntar Roma Yai ya. Gimana bah? Dari Yang bah bah lebih bah. lebar. Nimbah ya. Bandur. Apa nih ya coba? Udah ya diri itu ya sebenarnya ya lebur, nggak ada lebur, Yang nggak bilang ada Dedi. pengakuan. Baik Kang Dedi. Ya. Yuk. Kenal nggak sama Dedi? Kang Dedi kenal? Ini dengan taruh Kang tadi Dedi? ini taruh. Nggak ada. Apa? Enggak ada lah. Kenapa? Enggak ada. Enggak ada apa? Enggak tahu. Nggak nampak lah. Hah? Enggak nampak katanya. Oh, enggak nampak. Oh, siapa lagi? Udah. Apa lagi? Andri? Enggak udah. Ini Roma Yai yang bisa jelasin ntar. Oh, saya. Kalau sama simpel aja. Enggak usah dibikin berteori rame-rame begitu. Karena ya, saya katakan mengenal Sang Pencipta alam semesta yang disebut Allah itu tidak melalui konsep pengetahuan, nggak bisa melalui konsep pengetahuan, nggak bisa. Jadi kalau saya ditanya bagaimana Pak mengenal Allah itu bagaimana, ya embuh. Simpel. Bagaimana tuh? Simpel aja loh, apa kok berdele-dele dadak buka aja embuh, aku kok paksa. Wong aku ngomong embuh. Kok paksa lah? Ya embuh. Lho nek kon ngerti, duduh aku. Aku ya embuh. Alasanku secara pribadi. Ya embuh ya apa aku memahaminya. Karena pikiranku kan nggak nyandak. Angan-anganku kan nggak, saya juga nggak mau nyembah angan-angan saya juga nggak mau nyembah pikiran saya. Aku embuh. Terus kami dia kelas nih wae. Mau dia ikhlas tuh nggak bahas masalah Tuhan. Huwa As-Samad yang disebut Allah itu. Ahad. Ahad itu kan bukan satu. Juga bukan kesatuan. Bukan esa. Bukan tunggal. Bukan wahid. Mau dikira itu? Ini yang jadi masalah Pak, lembuh. Jadi Pak Warto tahu nggak tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta? Gak ngerti, makanya aku jawab embung. Aku gak ngerti, zaman sok tahu aja pakai bikin teori ini, kaidah itu. Enggak roh. Lah zaman roh jujur aku. Jadi masalah kan wong padha gak ngerti nek kok ayel-ayelan. Ana embuh kan sapa sing arep ngayel wong embuh iki? Lampung. Simpel saja. Nah, Pak, ya harusnya Pak Warto ngomong jangan ngejeplak aja. Dasarnya ada enggak? Nah, sekarang kan kita juga punya Rasul yang membawa risalah tentang ajaran Islam ini.
Coba kita tanya, apa Rasulullah itu juga sudah kenal sih yang menciptakan alam semesta ini? Kan gitu. Sudah pernah belum ketemu Rasul, kemudian nanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga sudah mengenal siapa Tuhan pencipta alam semesta ini? Terus kalau udah mengenal, pujian apa yang semestinya bisa kita memuji itu? Enggak cukup pujian kita, Pak. Memuji yang maha agung itu gimana? Pujian apa? Senengannya pujian. Enggak cukup pujian, enggak ada apa-apa nih. Dengan yang maha itu. Nah, coba dah, omongan saya itu biasanya aku nek ngomong ini mbuh Quran, mbuh hadis kudune ono lah, kudune lah. Aku ya ora merencana, ora apa ora. Itu. Ya kan? Enggak mungkin saya niat untuk memahami sesuatu yang tidak mungkin kejangkau oleh pikiran dan pemahaman saya. Mungkin nggak saya merencanakan? Ya nggak mungkin lah. Bawa menawono gitu. Misalnya kira-kira begini. Misalnya aku nih, saya ya. Karena saya mengatakan aku mbuh mau. Terus kemudian saya membuat suatu ungkapan. Makanya kalau membuat ungkapan-ungkapan yang bahasa Arab, pelajarin dulu. Kadang-kadang ucapan Arabmu itu berantakan karu-karuan yang kowe ora sadar. Ojo apa-apa diharapno sak geleme dhewe, belajar ah. Itu. Ya, aku kadang-kadang gitu, Pak. Umpama saya mengatakan begini, karena saya emang mbuh ya tentang Tuhan, saya lebih aman kalau saya bilang mbuh lah. Ya kalau ono sing ngerti ya syukur-syukur gelem baik hati mau menunjukkan sama saya ya alhamdulillah. Umpama saya pakai ungkapan bahasa Arab nih, sama orang nganggo Arab lah ora itu. Ngono iku mbok ono hadise mbok ora ya. Misalnya saya mengucapkan alhamdulillah, misalnya nih, sok-sokan biar ketoke ini orang ahli bahasa Arab loh ngarang-ngarang dhewe ngono. Aku sering ngrungokno wong ngarang-ngarang dhewe ning ora genah kae. Mbuh aku ya ora paham apa sing diomong, mbuh sing ngomong ku mbok paham apa ora aku ya ora ngerti. Nah, umpama aku ngucapkan gini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la araftuhu haqqa ma'rifatihi. Mbuh ucapanku mbok bener mbok ora, tapi artinya ngene. Segala puji bagi Allah. Alladzi la araftuhu, yang aku tidak mampu mengenalnya. Haqqa ma'rifatihi, dengan benar-benar mengenalnya. Ucapanku ya kok keliru apa orang kira-kira gitu. Karena saya udah mbuh tadi. Boleh enggak? Pasrah sumarah ngene iki. Aku ora ngerti ya Allah. Aku gak iso ngenalmu. Atau mungkin kalau saya memuji Tuhan itu Subhanaka la araftuka haqqa ma'rifataka. Haqqa ma'rifatika. Benar. Maksud engkau yang aku tidak mampu mengenalmu dengan sebenar-benarnya mengenalmu. Mau aku ngomongin mbuh mau konsekuensi. Ini berusaha untuk mengkonsekuensikan ucapan tadi, ucapan mbuh tadi. Oleh ngomong mbuh kok sok tahu ngono iku wah iki ora cocok, ora konsekuen. Itu mengkonsekuensikan itu begitu. Kira-kira. Nah, kira-kira gitu-gitu itu ada enggak sih di Quran apa di hadis gitu? Para ustaz-ustaz ini mbok menawa pernah ya namanya guru ngaji masa iya kan. Ndelok tulisannya Arab ya aduh apik-apik. Untuk papan tulisannya apik-apik. Kayaknya santri itulah gitu. Mbok mondok ning ndi ora ngerti pokoke tulisannya apik tak delok. Ya aku ndelok tindakannya kan udah bagus ya. Saya memuji lah. Bagus tulisannya. Dan saya terinspirasi. Mungkin bisa jadi bahan kultum Ramadan nanti. Monggo silakan. Ya ini Cayul kan tadi keterkaitan saya nerangin antara teman saya ngapain orang yang aliran kebatinan atau kejawen tadi kan berkesangkutan dengan orang yang Islam, mengaku Islam tapi dia berspiritual ibaratnya kan. Ya saya nerangin itu.
Ya, kalau konsep Nabi dulu kan yang diajarkan kan dia mengenal Tuhannya dulu. Ya, baru dia menjalani yang puncaknya terakhirnya itu baru syariatnya. Sekarang kan kebalik. Nah, kebalik belum sampai melaksanakan pengenalan, baru alat peraga doang itu maksudnya. Soal mengenal, justru orang yang nggak mengaku makrifat itu sejatinya makrifat. Kalau orang yang ngaku makrifat itu belum makrifat. Nah, orang saya emang nggak ketemu Pak Prabowo, kan belum pernah saya ketemu. Cuma saya tahu gambarnya doang, saya ngakuin jujur saya. Oh iya. Gitu Pak Jo. Udah. Ya kalau yang dijadikan contoh itu makhluk, mungkin kita bisa ya masuk logika gitu. Kalau nanti dikejar kan, kenal Pak Prabowo, kenalnya di mana? Nah kalau bawahannya mungkin kenal, tapi kenal juga sebatas nggak seperti Ibu Titi. Prajurit kenal Prabowo juga tidak seluas Ibu Titi. Jadi setiap orang kenal Prabowo itu juga kenalnya juga berbeda-beda, gitu loh. Itu kalau contohnya makhluk. Tapi kalau dengan Tuhan yang segala-galanya serba maha, tadi Pak Yai kan bilang kita ini makhluk yang serba terbatas, nggak mungkin bisa mengenal sesuatu yang tidak terbatas, ya kan gitu. Tapi kan ada utusan tadi Cak Yul, ada utusan. Ada Rasul namanya. Cak Yul udah ketemu Rasul belum? Makanya kan setiap hari Jumat kan kita dilatih kan. Iya. Tujuannya kan supaya kita makrifat kan. Robi antar maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka kan gitu. Tapi apakah benar kita sudah makrifat kan gitu? Yang saya pertanyakan itu, gitu loh. Kalau ucapan mungkin kita semua ngaku ya. Tapi ucapan itu kan, itu kan ucapan. Contoh konkretnya kan gitu, saya yang tanyakan kan gitu. Maka kalau sebatas ucapan saya juga bisa gitu loh. Kan sekedar ucapan. Ini harus laku. Ya. Harus Cak Yul sendiri yang itu. Kalau itu suatu konsep mungkin Banur bisa nambahin itu. Banur Ya. udah mbah itu. Tambah. Allah itu melihat tuh bukan dari ucapan, dari niatnya. Kembali ke niat. Kembali ke niat. Orang bisa aja ngomong bener-bener, tapi kalau niatnya beda kan beda lagi. Tergantung dari awal tuh bukan melihat dari omongannya, bukan dari niat awalnya. Makanya jiwanya itu harus dibenerin dulu jiwanya. Kalau jiwanya rusak ya udah rusak semua. KDM. Iya benar. Sedikit barangkali bisa menambah. Mencairkan. Ya simple. Kita sadari aja kita. Bagiannya kan ada dua, ada bagian lahir dan batin. Sudah, yang batin itu hubungannya dengan Tuhan, yang lahir dengan manusia. Gitu. Simpel aja. Gitu. Yang sifatnya jasmani ya buat manusia aja, antar manusia. Namun yang sisi dalamnya batinnya dengan Tuhan, yang tahu. Kita dan Tuhan yang tahu. Jadi ya harus jujur gitu kan. Jujur sama diri sendiri. Ya, kalau nggak jujur kan bohong, dusta. Gitu aja. Kita nggak bisa membuktikan, ya bisa. Cuman ya ketika ada sesuatu ya berupa yang enak, itulah suatu mungkin yang bisa dirasakan sebagai apa? Kenal dengan sang pemberi rasa itu. Ketika sekarang senang, bagaimana? Besok gelisah bagaimana, gitu kan? Nah, kita sadari itu aja. Nggak jauh-jauh ke hal-hal yang sifatnya apa? Konsep-konsep begitu. Gitu ya, mungkin bisa saling mudoroso gitu. Monggo. Lanjut. Udah. Bu, yang simpel aja. Jadi saya terinspirasi dari Robi Anta Maksudi ya.
maksud itu kan qasdu, menyengaja, tujuan. Jadi yang kita tuju itu Rob, Robbi atau ilahi anta maksudi. Waridoka matlubi. Hanya ridomu yang aku harapkan, yang aku tuntut. Ya. Kalau saya katakan itu bohong gitu boleh nggak? Kalau memang itu ucapan benar, jujur, konsekuen, ngapain masih ngitung pahala bareng? Hanya untuk teman ridho, yang penting kalau ridho enggak. Yang penting ucapan kita, tindakan kita diridhoi Allah, itu sudah anugerah besar. Dan apapun yang kita lakukan, baik lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhoi Allah, itu ibadah. Oke ya, itu satu. Tadi yang Pak Jul. Atini mahabbataka, berikan cinta. Bicara cinta nih. Saya kok berpikir coba Pak Dedi tanya saya, Pak Warto cinta nggak sama Allah gitu? Pak Warto cinta tidak sama Allah. Kalau seandainya saya bilang nggak cinta, hukumnya apa? Hukumnya ya nggak apa-apa. No, ya kan nggak apa-apa Pak. Jadi nggak perlu dong cinta sama Allah. Kenapa minta cinta? Kenapa mengucapkan mahabbataka? Arti ini mahabbataka. Bohong lagi. Gimana? Bohong lagi. Udah dua bohong nih. Tadi gimana tuh? Katanya kalau nggak cinta nggak apa-apa. Gimana? Duh, samaan mau nanya saya kan? Ya. Coba nanya lagi. Apakah Pak Warto cinta sama Allah? Enggak. Hukumnya gimana? Hukumnya gimana? Ya, tidak apa-apa. Enggak cinta sama Allah. Enggak cinta sama Allah. Ya berdosa lah. Berdosa katanya. Berdosa katanya. Udah berubah kan? Tadi gak apa-apa kayak dosa. Dosa. Dosa saya di mana? Orang cuma nggak cinta aja kok. Saya lebih cinta sama uang, saya lebih cinta sama istri saya lebih cinta sama bapak saya kok. Karena Kok dosa? Dosa berarti saya kafir dong. bukan kafir, artinya Kalau nggak kafir saya beriman, maksudnya saya berdosa sih. apa ya? Allah nggak suka gitu lah. Allah nggak suka. Siapa bilang? Saya barusan ngomong begitu, saya ini kan kesukaan Allah, kecintaan Allah sama saya. Kasih sayang Allah, saya bisa ngerokok, bisa ngopi. Gimana Allah nggak suka? Dasarnya apa sama ngomong gitu? Apakah kamu cinta sama Allah? Iya. Enggak. Terus? Hukumnya apa? Hukumnya apa hukumnya? Iya, itu hukumnya. Ya, coba. Apa saya balikin? Hukumnya. Coba. Sampai yang bilang enggak gitu. Ya, coba. Ya, nanya ya. Itu terserah sama jawabnya apa. Ya, nanya ya. Saya mau nanya Pak Dedi, mau Ya. nanya Pak Jul, apa nanya Dedi, sama Pak Dedi. Pak Dedi, sampai cinta nggak sama Allah? Cinta. Cinta, Iya. ya kan? Iya. Nggak tanya hukumnya apa? Enggak. Cinta. Enggak, cinta. Oh, udah, nggak nanya. Saya bilang, Dedi pendusta. Bohong kamu. Kok tahu, Pak? Tahu saya. Dari mana tahu? Tahu. Duh, cinta itu ada tandanya. Cinta tandanya. Iya. Oh, iya. Buktinya ya. Dulu iya mau ada. Mana bukti cinta? Saya ingin nih. Si Syafaah bilang, Mas Dedi, tidak ada di dunia ini yang saya cintai selain engkau. Ya, seneng nggak? Senang. Seneng. Tapi nggak ada tindakan-tindakan yang membuktikan bahwa dia itu cinta. Sampan luwe dijarno wae, sampan arep ngopi, kira-kira piye kira-kira sampean? Sama orang nggak pernah mengucapkan cinta sama sampean, tapi perhatian pilih ndi?
yang dilayani dengan cinta. Jadi pilih yang mengatakan cinta apa yang tidak mengatakan cinta tapi melayani? Yang mengatakan cinta dilayani. Nah, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihannya itu. Nggak ada pilihannya. Nggak ada. Iya. Ada pilihannya. Berarti sampean menuntut ucapan cinta itu harus ada tindakan. Tindakan. Iya. Iya. Nah iya, tindakan sampean apa cinta sama Allah itu? Tindakan berbuat baik sesama makhluknya. Bah, kebaikan apa yang bisa melakukan ke sesama manusia ini? Anakmu aja sering kau omelin. Suka kesel sama anak juga. Baik dari mana? Kesel sama orang juga, juga. Bohong, saya berani buktikan. Nah, sekarang gini, biar kita enak, ya, biar kita enak. Jadi jangan asal. Saya orang Islam ya, dan beragama Islam. Kan dikatakan saya punya identitas bahwa saya itu beragama Islam. Karena saya beragama Islam, kan saya kalau bicara punya pedoman. Pedoman saya yang Shadaqahul Azim itu Al-Quran, Pak. Coba cari di Al-Quran surat At-Taubah. Biar ono maca Quran ini lho. Ket mau ora ono sing maca Quran. Ayat berapa ya? Ayat Coba ayat 24 coba. Kalau nggak 24, 124 kan saya kadang-kadang ingatan, Pak. Namanya maklum manusia tempat lupa. Coba baca yang kenceng, ayat 24. Apanya Pak? Artinya? Mau artinya boleh, mau ayatnya boleh, artinya aja juga nggak apa-apa. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Jujur. Udah kan? Nah, Terus ada lanjutannya. masih ada. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, saya tanya. Cinta sama Allah, cinta sama Rasul, julat jihad di jalan Allah, hukumnya apa itu? Hukumnya Wajib. 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 Jujur. Sampai lebih cinta keluargamu apa cinta sama Allah? Ya iya. Oh iya gimana? Jadi kalau sampan bilang, sampan cinta nggak sama Allah? Saya nggak cinta kafir. Baru tahu ini Pak. Hah? Baru tahu ada ayatnya ini. Wes khatam Quran tapi kan bolak-balik. Baca iya. Iya, ya nggak baca itu namanya. Kalau baca nerima pesan nah. Bukti orang membaca terima pesan. Iya baca Arabnya doang. Pantesan dia kalau membaca nggak terima pesan, Pak. Saat ngirim pesan nggak pernah ada balasan. Kok nggak pernah nerima pesan. Ini aku mau coba orang ini. Taubah ya ayat berapa? 24. Bukan kita nggak boleh jadi orang Islam nggak boleh cinta sama anak, istri, bapak boleh. Tetapi jika cintamu terhadap semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul dan jadi jalannya, tunggu sampai Allah nanti menurunkan keputusannya. Allah udah suka sama orang yang fasik. Bohong. Kafir kamu orang nggak cinta, wajib hukumnya. Kalau nggak cinta berarti kafir. Iya. Tapi kalau sama ngomong cinta bohong, repot berapa? Bilang nggak cinta gua kafir, gua bilang cinta gua banyak bohongnya. Aku milih embuh. Wong cinta itu ada konsekuensinya. Dan cinta itu ada syarat. Apa syaratnya orang bisa cinta? Berkorban. Hah? Berani berkorban. Itu konsekuensinya ya. Syaratnya untuk orang cinta itu apa? Kenal kan? Kenal dulu. Mungkin nggak kita cinta tanpa kenal? Nggak. Ini masalah. Terus bagaimana syaratnya orang bisa kenal itu?
Ketemu. Ning ndi oleh ketemu, kudu ngerti alamatnya. Ini jadi masalah. Makanya saya lebih aman kalau jawabnya embuh. Karena embuh ya meneng aja. Kalau ditanya ya embuh terus meneng, nah, apa ya? Pujian apa yang layak untuk memuji yang maha agung, itu pujian apa? Terus Tuhan tuh yang begitu butuh pujian kita enggak? Enggak. Oh, segala puji udah miliknya. Kita sosok memuji. Keren orang kita ini, orang keren. Ya, iya. Gimana, Pak? Sembuh apa ya? Jadi, Tuhan yang menciptakan semesta, alam semesta ini, ya, tidak bisa dikenali melalui konsep pengetahuan. Masalah Pak Prabowo itu bukannya tahu, bukannya kenal, tapi baru ngerti. Ngerti pun belum tahu. Orang bawahannya itu paling juga ngerti, tapi belum tahu juga. Emang dia tahu apa yang dilakukan waktu di kamar berdua Pak Prabowo mestinya. Ngerti aja, oh Pak Prabowo itu presiden, oh ngerti kalau Pak Prabowo itu mantunya Pak Harto, ngerti, tapi tahu nggak apa yang dilakukan dia sehariannya? Orang terdekat pun nggak tahu. Bedakan lah itu. Halo, keren nggak Pak? Ah, gimana? Ayo, biar sampan itu nggak sungkan, margo itu disyuting, nggak nimbul macam-macam, apa ditutup dulu terus kita diskusi bebas, biar sampan nggak sungkan, nggak takut, nggak. Mana terus? Terserah. Tutup dulu. Nah, Nanti mau nambah dikit ya? kalau silahkan kalau masih ada yang nanggapin. Tutup ya, biar bebas ntar leluasa. Udah jam setengah. Jam setengah. Jam setengah. Bagaimana? Kita cukup? Alhamdulillah. Ini apa namanya, diskusi kita itu makin malam makin seru kelihatannya, makin sengit, makin ulet gitu ya. Karena membicarakan sesuatu yang aslinya kita nggak tahu, tapi kita nggak mau dibilang bodoh. Jadi diakal-akalin, dipikirin aja. Ngomong saya nggak tahu itu berat. Kenapa? Karena terhijab oleh label ustad tadi loh. Aku ustad kok mau jawab nek ra iso. Nek ra iso ya ngomong jujur ra iso ngono wae lho, dadak melintir dadi ulet. Ini padha-padha ora ngertine yo. Nah, gitu ya. Ya udah, nah ini semua kita bisa mengambil hikmahnya, ada manfaatnya untuk hidup kita baik di dunia maupun di akhirat ya. Kalau cekap banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.